Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, saudara-saudara semua, kita kembali dalam mata kuliah hukum acara perdata. Ini materi terakhir kita, yaitu tentang upaya hukum. Upaya hukum itu ada dua ya, upaya hukum biasa dan luar biasa. Nah, kita masuk dulu kepada upaya hukum biasa, yaitu kita lihat dulu tentang banding ya. Dasar hukum tentang banding adalah pasal 199 sampai dengan 205 RBG untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan pasal 188, 194 HIR untuk daerah Jawa dan Madura. Pasal 3 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 1951, Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Pasal 188 sampai dengan 194 HIR dan 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Syarat mengajukan banding. Kita lihat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 47, perkara yang dapat dimintakan banding adalah apabila besar nilai gugatan diputus itu lebih dari Rp100. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947. Prosedur mengajukan banding diajukan kepada pengadilan setempat, bisa secara lisan maupun tertulis dalam tenggang waktu 14 hari dan 30 hari apabila pemohon banding berdiam di luar daerah hukum pengadilan negeri yang bersidang. Untuk pengadilan luar Jawa dan Madura, tenggang waktunya adalah 6 bulan. Permohonan banding disertai dengan pembayaran biaya banding yang ditaksir oleh panitera pengadilan berdasar jumlah pihak dan jauh dekatnya jarak tempat tinggal para pihak yang bersengketa. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir, atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 47. Junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 dalam praktek dasar hukum biasa digunakan adalah pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 tahun 85. Prosedur mengajukan permohonan banding diajukan di panitera pengadilan negeri di mana putusan tersebut dijatuhkan dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan. Kita lihat dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 20 47 oleh yang bersangkutan maupun kuasanya. Panitera pengadilan negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam register induk perkara perdata dan register banding perkara perdata. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di pengadilan negeri dalam waktu 14 hari. Walau tidak harus, tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding, sedangkan pihak terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya, sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh pengadilan tinggi. Kita lihat ininya ya, ke dasar hukumnya putusan Mari nomor 39 K garing SIP garis miring 73 tanggal 11 September 75. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh pengadilan tinggi. Pencabutan permohonan banding masih dibolehkan. Bagaimanakah proses pemeriksaan dalam tingkat banding? Pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan negeri yaitu judek fakti. Putusan pengadilan tinggi berupa menguatkan putusan pengadilan negeri, memperbaiki atau membatalkan. Berarti pengadilan tinggi dan pengadilan negeri itu masih judek fakti, yaitu memberikan dalam hal hakim dalam memutuskan perkara dalam hal ini masih dalam proses pembuktian ya, memeriksa perkara dan menggabungkan bukti-bukti di dalam persidangan ya.
Jadi masih judek fakti. Kemudian kita masuk ke kasasi. Alasan-alasan mengajukan kasasi yaitu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85, Yumto ya, pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang MA, Yumto pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 antara lain tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Tenggang waktu kasasi, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85, itu kita lihat dalam pasal 46 ayat 1 dan 2. Itu tenggang waktunya 14 hari setelah putusan penetapan diberitahukan. Nah, kedua lewat 14 hari untuk membuat memori kasasi sejak pernyataan kasasi. Pasal 47 ayat 1, 14 hari untuk membuat memori kasasi sejak pernyataan kasasi. Tenggang waktu menurut Perma nomor 1 tahun 2001 tentang permohonan kasasi perkara perdata, yaitu pasal 1 ayat A, yaitu persyaratan formal adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh permohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi. Kita lihat dalam pasal 46, 47, Undang-Undang Nomor 14 tahun 85. Kemudian pasal 2 ayat 1, panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara yang dimohon kasasi tidak meneruskan kepada MA permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal. Prosedur mengajukan permohonan kasasi. Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi. Pengadilan negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1485. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera pengadilan negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, yaitu dilihat pasal 46 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 85. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat, dalam buku daftar permohonan kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan permohonan kasasi. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 85. Panitera pengadilan negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari. Kemudian pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari, panitera pengadilan negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung. Pasal 48. Bentuk putusan kasasi. Permohonan kasasi tidak dapat diterima. Permohonan kasasi ditolak dan permohonan kasasi dikabulkan. Kemudian ketiga yaitu masih upaya hukum biasa, yaitu verset. Nah, kita juga ada belajar ya kemarin tentang verset, itu putusan verset. Ya, di sini juga masuk dalam upaya hukum di mana verset itu merupakan salah satu upaya hukum juga ya yang dapat dimintai oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri yang diputus verset. Kalau tadi yang upaya hukum ya oleh kedua belah pihak ya yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan negeri ya yang bisa diajukan pada tingkat banding dan kasasi ya kan, dan itu tidak putusan verset. Kalau ini lawan dari verset ya, makanya ya, disebut verset ya. Prosedur mengajukan verset pasal 129 153 RBG. Dalam waktu 14 hari setelah putusan verset itu diberitahukan kepada tergugat sendiri. Bila memungkinkan diperiksa oleh majelis hakim yang sama. Pembuktian berdasarkan SEMA nomor 9, walaupun sebagai perlawanan bukan sebagai penggugat tapi tetap terlawan, sehingga yang membuktikan dulu adalah terlawan atau penggugat asal. Nah, sekarang kita masuk upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali yang biasa kita sebut PK. Upaya hukum peninjauan kembali atau request civil merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah pan gewis ya, yaitu kita mengajukan upaya hukum. Jadi mengajukan ya peninjauan kembali atas atas putusan pengadilan pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi yang sudah inkrah. Inkrah van gewis. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan negeri. Ya.
Keputusan pengadilan. Menurut Profesor Dr. Sudikno Metokusumo, SH, merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. Ini tidak ada lagi perlawanan ya, ini udah upaya hukum terakhir. Nah, alasan peninjauan kembali ini ya kita lihat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 Jungto Perma Nomor 1 1982 itu yang pertama apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Nah, ini maksudnya seperti ini. Apabila terjadi suatu perkara perdata yaitu atau tentang sengketa tanah nih misalnya yang dimenangkan oleh si penggugat. Nah, ternyata di kemudian hari dan ini keputusannya sudah inkrah ya. Kemudian ternyata di kemudian hari ternyata terbukti ya si penggugat yang sudah dimenangkan oleh pengadilan oleh hakim itu ternyata semua bukti-bukti yang diajukan itu palsu. Nah, maka si tergugat ya yang telah menemukan bukti-bukti tersebut bisa mengajukan ya ke mengadukan ya atas pemalsuan. Nah, kita larinya ke pidana dulu ya, pemalsuan atas ya berkas-berkas tadi ya. Nah, itu kita lihat di KUHP pasal pemalsuan ya. Nah, setelah diperiksa dan disidangkan di pengadilan pidana dan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan setelah ada putusan pengadilan ya kalau si penggugat memang telah memasukkan semua berkas-berkas tadi setelah ada putusan pengadilan pidana ya. Nah, putusan itulah yang dijadikan untuk ya menggugat lagi ya atas semua ya perkara tadi di PK. Nah, itu maksudnya. Jadi, karena putusan sudah PK ya, jadi makanya dimasukkan lagi ke sudah ingkrah tadi ya, jadi dimasukkan ke PK ya, putusan pengadilan yang penipuan tadi ya, makanya diajukan lagi bukti-bukti yang putusan dari pengadilan pidana tadi ya, perkara pidana tadi yang penipuan. Nah, itulah yang dijadikan bahan untuk di PK. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Ya, misalnya nih, ya perkara sudah diputus nih, ya di tingkat MA juga. Nah, tidak ada upaya hukum lagi, ya kan di MA. Buka-buka lemari ternyata ketemu dah atau bukti ya kan lain ya yang tidak bisa ya, yang bisa dijadikan untuk bisa perkara ini diajukan lagi di tingkat PK. Nah, itu artinya novum ya, ditemukan bukti-bukti baru ya. Maka bisa diajukan ke PK. Kemudian yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak tuntut atau lebih daripada yang dituntut ultra petitum. Jadi apabila hakim memberi putusan yang di luar dari petitum dari kedua para pihak ya, para pihak unggat di luar itu ya, bisa ya kita mengajukan PK. Kemudian apabila antara pihak yang sama-sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan bertentangan satu dengan yang lainnya bis in idem, sudah pernah diputus sebelumnya ya. Jadi bisa PK kalau suatu perkara yang sudah pernah ya diajukan sebelumnya ya kan. Jadi tidak bisa satu perkara yang sama diajukan di tingkat pengadilan, maka ke PK ya. Kemudian apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya atau hakim lalai dalam mengambil putusan. Jadi apabila hakim yang mengambil putusan itu lalai bisa diajukan PK. Kemudian apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, baik dalam fakta atau penerapan hukumnya. Jadi ditemukanlah ya hakim bisa kekilaf gitu mengambil putusan dalam penerapan hukumnya juga. Nah, tinggal waktu PK itu ya dapat dilihat ya 180 hari dalam pasal 69. Semenjak putusan perkara perdata diberitahukan ya, kemudian dihitung sejak ya
ditemukannya surat bukti baru tersebut di mana ada hari dan tanggal dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pihak yang berwenang, ya. Nah, jadi semenjak putusan perkara perdata diberitahukan, yang keterangan nomor 1 ya. Kemudian yang kedua, dihitung sejak ditemukan surat bukti baru, dihitungnya dari situ ya, dihitungnya di mana hari dan tanggal dinyatakan bahwa sumpah dan disahkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian untuk keterangan 3, 4, 5, 6, sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak. Tengok waktu termohon PK, pasal 72 Undang-Undang nomor 14 tahun 85, 30 hari setelah ada pemberitahuan. Ya. Prosedur pengajuan PK, permohonan pengajuan kembali ya PK diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Membayar biaya perkara, permohonan pengajuan kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bila permohonan diajukan secara tertulis, maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Itu dilihat dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85. Bila diajukan secara lisan, maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau di hadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali ya, hanya bisa diajukan sekali. Kemudian setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan PK ya, berkewajiban ya panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan ya, pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan ya. Kemudian pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat ya, kontra memori PK. Bila lewat, maka jawaban tidak akan dipertimbangkan. Kita lihat pasal 472 ayat 2. Kemudian kontra memori PK diserahkan kepada pengadilan negeri oleh panitera diberi cap hari serta tanggal diterimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui. Pasal 72. Permohonan PK yang lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada MA ya, paling lambat 30 hari. Kalau pencabutan permohonan PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali ya, dapat dilihat pasal 66 Undang Nomor 14 Tahun 85. Kemudian ada lagi namanya upaya hukum luar biasa, yaitu Deden Verzet, yaitu perlawanan pihak ketiga. Menurut pasal 1917 KUH Perdata, putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara. Pasal 378, pihak ketiga merasa dirugikan oleh putusan aku dapat mengajukan perlawanan. Pasal 382 RP, bila perlawanan dikabulkan, maka putusan tersebut direvisi sepanjang kerugian pihak ketiga tersebut. Kemudian perlawanan terhadap CB itu tadi yang kita lihat dalam eksekusi itu ya, sita dalam sita jaminan ya, sita eksekusi ya, dan RB yaitu harus ya diajukan pemilik ke pengadilan negeri yang secara nyata menyita. Pasal 195 yaitu HR pasal 26 ber-RPJ. Perlawanan tidak menunda eksekusi, namun bila ada alasan yang esensial maka KPN harus ya menunda. Demikianlah ya yang saya sampaikan tentang upaya hukum ini ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.